Bapak Jokowi yang mulia. Saya berkeyakinan Bapak adalah Presiden negara Indonesia yang merakyat, yang melindungi rakyatnya. Hancurkan mafia lelang, Pak. Biarkan negara kita itu negara hukum. Hukum Indonesia sudah bagus, Pak. Cuman oknumnya yang perlu diperbaiki. Bila perlu, pecat saja oknum penegak hukum yang tidak benar. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik. Dengan Ibu Valentina. Iya, Pak. Ya, Ibu Valen, kalau kita lihat hari ini, khususnya di awal April ini ada pemberitaan yang luar biasa ya, yang memberitakan tentang kabar terakhir dari satu kejadian di Kota Malang, Jawa Timur, khususnya di rumah Ibu yang memang di menjelang akhir Maret, tempo hari tanggal 23 Maret 2021, ada satu hal yang dari pemberitaan yang kita ikuti ya akhirnya cukup viral hari ini. Ibu seperti mengalami sesuatu yang kita tahu dari permasalahan Ibu, akhirnya rumah yang Ibu tempati, yang Ibu tinggali, yang dimiliki sendiri, dari beritanya juga disebutkan itu salah satu peninggalan dari orang tua. Ya. Tapi tiba-tiba diambil alih secara paksa. Barang-barang Ibu dikeluarkan, Ibu disuruh untuk mengosongkan, didesak dengan sejumlah aparatur negara. Sangat lengkap, sangat komplit dari aparat kepolisian, ya dari pengadilan negeri, dari tentara, ya berjaga, dari Satpol PP, dari sekelompok orang yang menjadi tukang angkut, menggunakan seragam lengkap juga. Pada waktu itu tentu saja Ibu tidak terima. Pasti. Video, ada foto. Ibu seorang diri pada waktu itu di rumah. Ya, dengan 2 orang pembantu. Ibu kaget begitu di luar rumah sudah ada kerumunan orang-orang berseragam. Jelas. Sangat jelas itu. Beratus orang. Beratus orang tersebut. Dan apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Waktu itu saya menanyakan, saya ingin mengetahui dasar daripada eksekusi pengosongan. Tapi dari pihak pengadilan mengatakan ini sudah sebuah penetapan. Jadi sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Saya menanyakan apa dasar daripada eksekusi ini. Kan ada pemenang lelang. Pemenang lelang, apakah pemenang lelang itu sudah sah menurut hukum? Lelang berdasarkan apa? Harusnya kan berdasarkan sebuah amar putusan. Amar putusannya itu berisi apa? Saya rasa nggak ada itu. Tapi karena ini bermuatan mafia lelang, ya kita sebagai seorang wanita sendiri yang nggak bisa apa-apa. Ibu melihat atau ada yang menunjukkan mungkin saja secari kertas, selembar kertas ini loh suratnya, seperti kayak mungkin ya aparat kepolisian datang mau menangkap atau melakukan penggeledahan pada saat orang bertanya, mana suratnya? Ada surat tugasnya. Ada surat yang ditunjukkan atau ya tadi selembar keterangan yang langsung di hadapan Ibu, apalagi dengan permisi ini ada suratnya Bu, begini mari kita bicarakan apa dan bagaimananya. Ibu melihat itu semua? Saya melihat dia membaca sebuah penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang. Bahkan di dalam pembacaan saat eksekusi itu dihadiri oleh
Ketua Pengadilan Negeri Malang, dan Kapolresta Malang, Malang Kota. Sempat anak saya bertanya, mana Ibu Ketua Pengadilan, mana Bapak Kapolresta? Tidak ada. Saya sempat bertanya, saya boleh membaca penetapan itu. Penetapan ada di kantor, tidak bisa dibaca. Ini cuma perintah untuk pengosongan. Saya ini seorang advokat, Pak. Saya berpraktek lebih daripada 20 tahun. Lebih dari 20 tahun Iya. sebagai praktisi hukum, sebagai Iya. lawyer. Ya. Jadi saya merasa, untuk apa ya semua itu ya? Kalau peradilan kita bisa untuk diperdagangkan, ya kasarnya seperti diperdagangkan dan dipermainkan oleh para oknum. Pada saat itu Ibu melawan dong, Melawan pasti. memprotes. Iya, mereka membuka pintu pagar, dicongkel ya, nggak tahu dengan lenggis atau apa itu. Dipaksa Terus ya. masuk, saya masih di dalam. Saya berpikir kalau saya nggak keluar, toh akhirnya juga didobrak. Saya buka pintu, saya keluar. Ibu keluar menghadapi, Iya, ternyata di depan sudah ada iya, sempat kaget saya. kerumunan orang di tengah COVID-19. Lebih kurang 300.000. 300-an orang. Iya, Iya. di Lalu? saat COVID melanda. Siapa orang yang paling bertanggung jawab di sana yang tentu saja berkomunikasi terlebih dahulu kepada Ibu sebelum semua orang merangsek? Siapa orang yang Jurusita. paling bertanggung jawab? Jurusita sama Panitera. Apa yang dia sampaikan dan apa yang Ibu protes? Dia menyampaikan di tepi jalan. Di tepi jalan. Iya, Jadi bukan bukan di dalam rumah. datang dulu. Tidak, di tepi jalan. Lawyer saya yang bertemu waktu itu sempat bersih tegang juga. Kalau Iya. saya lihat videonya, Ya, saya kan nggak melihat langsung. ya. Saya lihat videonya bersih tegang. Terus sewaktu ketemu saya coba mengatakan bahwa maaf ini perintah Ketua Pengadilan Negeri Tuban bahwa harus dikosongkan. Semua langsung merangsek masuk. Saya bilang, saya minta dengan baik-baik. Siapa yang berkepentingan, kita temu. Yang tidak berkepentingan mundur. Dan itu banyak sekali orang-orang yang berseragam nano-nano. Warna-warni. Iya, kepolisian juga. Ya. Ya lebih kurang 300 orang. Saya nggak takut kok, Pak. Iya. Ibu tidak punya rasa takut sama sekali Tidak. pada waktu itu. Tidak, karena saya memang pemilik yang sah. Saya masih punya sertifikat. Iya, kalau Ibu benar pasti Iya, Ibu saya nggak tidak takut. takut. Landasan hukum saya kuat. Iya. Mereka Lalu? sudah mempersiapkan semua. Sudah terstruktur, sudah terencana semua itu. Iya. Pastinya sangat terorganisir. Iya, Apa nggak ada sebelumnya pemberitahuan apapun yang datang kepada Ibu Ada. menyampaikan ada surat. langsung loh, Bu? Iya, ada surat bahwa akan dilakukan eksekusi tanggal 23, 24, 25 di 4 tempat. Apa dan bagaimana reaksi Ibu? Lawyer saya menanyakan, ini kan pernah dieksekusi tapi ditangguhkan karena kita dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk klarifikasi, karena pada tanggal 3 Desember 2020 saya melaporkan selaku pengaduan dan perlindungan hukum kepada Pengadilan Tinggi, kepada Presiden, kepada Mahkamah Agung dan jajarannya intinya, Pak. Akan tetapi pada tanggal 9 Februari mereka akan mengeksekusi. Ternyata bertepatan tanggal itu kita mendapat panggilan dari Pengadilan Tinggi. Ibu datang? Saya datang untuk klarifikasi. Oh, Saya membawa sejumlah bukti. Ternyata ada ruang untuk ada interaksi untuk melakukan klarifikasi. Ya, mungkin bersamaan ya.
Jadi surat saya kan tanggal 3 Desember. Saya dipanggil oleh Pengadilan Tinggi atas pengaduan saya tanggal 9 Februari juga. Siapa Bu yang bertemu dengan Ibu dari pengadilan tinggi itu? Dalam kapasitasnya? Pengawas, Pengawas? pengawas. Artinya menurut Ibu kapasitasnya jelas? Iya, Apa yang didiskusikan di dalam klarifikasi itu? menanyakan apa yang dilaporkan. Saya bilang, saya mau dieksekusi. Yang saya pertanyakan, dari awal lelang itu bagaimana? Saya dieksekusi dengan dasar apa? Saya punya putusan 598 yang merupakan putusan non eksekutibel. Jadi putusan itu tidak bisa dieksekusi. Tetapi Pengadilan Negeri Malang tetap merangsek terus dari awal lelang. Lelang itu pun terjadi alot, beberapa kali dibatalkan oleh KPKNL. Karena subjek-objek tidak memenuhi legalitas formal. Berarti sampai sekarang pun legalitas itu juga nggak akan terjadi kan. Itu yang Ibu sampaikan di dalam klarifikasi. Iya, Lalu apa lagi? saya tunjukkan semua bukti-bukti putusan, terus putusan peninjauan kembali 598, putusan 3622 yang membatalkan segala bentuk lelang. Itu putusan dari mana, Bu? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung RI. Ya, Jadi satu lembaga yang paling representatif, yang tertinggi di negara ini ya, terhadap segala macam keputusan tentang hukum. ya, Selain Mahkamah Konstitusi tentu saja. ya. Apa responnya dari Pengadilan Tinggi? Pengadilan Tinggi waktu itu saya diperiksa, pihak Pengadilan Negeri Malang juga diperiksa, pihak Pengadilan Negeri Tuban juga diperiksa. Saya menunggu hasil itu. Akhirnya dari pihak Pengadilan Negeri Malang menunda eksekusi itu sampai batas diterimanya klarifikasi dari Pengadilan Tinggi. Sampai hari ini saya belum terima klarifikasi itu. Artinya ada mekanisme yang Cepat-cepat. dilangkahi. Iya, dan ingin cepat-cepat untuk eksekusi. Iya, ada mekanisme yang dilangkahi. Itu Betul. mekanisme hukum menurut Ibu. Betul. Ya jelas, Pengadilan Tinggi lebih tinggi daripada Pengadilan Negeri. Persis. Kapan waktu itu? Saya menandatangani laporan hasil pemeriksaan itu tanggal 22 Maret. Saya dieksekusi tanggal 23 Maret, 24 Maret, 25 Maret. Saya sempat Waktu bersurat klarifikasi itu tanggal 16 16. 16 Februari, karena waktu itu saya dipanggil pertama tanggal 9 Februari. Ternyata saat saya dipanggil itu di Pengadilan Tinggi malamnya dinyatakan lockdown. Artinya dari tanggal 16 Maret, Ya, terus Ibu juga bertanda tangan ya atas apa yang menjadi iya. bahan atau materi klarifikasi dengan Pengadilan 16 Tinggi. Februari Pak, maaf. Oh, 16 Februari. 16 Februari. 16 Februari, Ibu tanda tangan pada tanggal 22 Maret. 22 Februari. Maret. Berarti agak panjang jedanya. Panjang Pak, buktinya itu ada 3 rem Pak. Oh iya. Dan belum Itu kita ada memaklumi ya. kabar yang dijanjikan Hasil dari hasil klarifikasi. klarifikasi ya pertemuan dengan Pengadilan Tinggi. Ya, Artinya mekanisme hukum itu dilompati ya. hingga kejadian tanggal 23 Maret, 24 Maret, 25 Maret 2021 ini, dan berarti sudah 2 mingguan dong Ibu sekarang Dieksekusi. di luar rumah yang ya. Ibu miliki. Ya. Apa yang membuat Ibu sampai sekarang juga Bertahan. tetap bertahan? Saya rasa Pak ya, negeri kita itu negara hukum. Iya. Saya melihat juga tidak semua aparat hukum melakukan hal kesemenang-menangan di dalam penyalahgunaan kekuasaan. Saya yakin Bapak Presiden Jokowi mendengar hal ini, pasti akan mendengar hal ini.
Menurut Ibu berarti ada kesewenang-wenangan, Jelas, ada arogansi aparatur negara. arogansi banget. Kalau kita mengeksekusi, Pak, saya juga lawyer, saya tahu. Paling hanya beberapa orang dari jurusita, ya kan? Dari Binmas, dari kepolisian, hanya berapa orang? Ini seperti Ini drama 300 orang, Pak. Kayak saya ini seorang teroris, seorang bandar narkoba. harus digeruduk. Emang benar cara seperti itu? Padahal Ibu seorang diri sebagai ibu, umurnya sekarang sudah berapa, Bu? 62 tahun. Hidup seorang diri sebagai single parent. Iya. Dan dari pihak kepolisian ada 150 personil. Menurut yang Ibu ketahui bahkan ya tidak sampai harus seperti itu Ya. dalam melakukan Iya. eksekusi. Memang di dalam tata cara eksekusi pihak kepolisian ini hanya atas permintaan dari pengadilan, bantuan pengamanan. Kalau saya seorang diri nggak perlu diamankan seperti itu. Ada anjing pelacak, ada pemadam kebakaran. Memang saya ini siapa sih? Saya ini cuma seorang perempuan, seorang wanita. Dua polisi ambil saya habis cerita kok. Kenapa kok sampai arogansi seperti itu? Bahkan di pemberitaan di Seperti orang demo. Bahkan datang mobil, logistik, berteriak-teriak. makanan. Oh, berteriak-teriak itu. Seperti Ibu diteriakin, berarti ada intimidasi dong Iya. yang Lanjut. dipertontonkan. Bahkan ada media massa juga yang Media elektronik dari media-media massa yang lain banyak sekali. yang secara sengaja didatangkan melakukan peliputan itu. Iya, Sebenarnya Ibu siapa? saya Kok sendiri sampai nggak tahu. sedemikian rupa? Setahu saya cuma seorang ibu rumah tangga. Seperti kayak Ibu juga mengerahkan orang untuk menahan, untuk mungkin Tidak, akan ada konflik terbuka dan horizontal sehingga tidak. Saya cuma dengan langkah lawyer saya. eksekusinya seperti itu. 2 orang lawyer saya. Iya, Ibu, Ya, 2 mingguan terakhir ini setelah kejadian di tanggal 23 Maret, bagaimana situasi keluarga? Anak-anak, cucu-cucu, kita baik-baik aja. baik-baik aja. Ya, Saling memberikan dukungan ya, support. ya. Ya. Ya, Ibu merasa bagaimana dengan cucu? Happy-happy aja. Happy-happy aja. Apa yang Ibu lakukan sehari-hari? Kegiatan tetap, urusan kantor tetap, Semua berjalan. semua berjalan lancar. Karena Ibu yakin dengan apa yang terjadi ini. Iya, Oke. Ibu di sini sebetulnya juga ingin perlu diperdengarkan kembali ya kejadian yang menimpa Ibu ini. Apa sih Bu yang melatar belakanginya? Tapi sebelum apa yang melatar belakanginya, posisi hukum apa yang membuat Ibu merasa benar ini sesuatu yang sebetulnya ya musibah ini bisa dihadapi? saya punya keyakinan ya. Karena itu rumah dari orang tua saya dan itu saya dapatnya dari uang halal. Saya yakin semuanya akan kembali. Posisi hukum apa yang tadi bahwa ada klarifikasi dari PT, Ibu menyebutkan adanya putusan hukum menurut Mahkamah Agung di putusan nomor 3622, putusan 598. Itu kan menurut Ibu adalah putusan yang bahwa pelaksanaan eksekusi dalam bentuk apapun itu tidak bisa dilakukan. Betul. Bahwa mereka saat ini juga melakukan hal yang melompati
mekanisme hukum yang sedang berjalan. Apa pesan Ibu terhadap kondisi ini? Saya berharap untuk para penegak hukum, dalam hal ini para aparatur negara, menindaklanjuti hal ini agar tidak terjadi kepada ibu-ibu yang lain atau masyarakat Indonesia yang tidak mengerti hukum, agar mereka tidak tertindas di mata hukum. Iya. Karena adanya kesewenang-wenangan dari para atur negara, khususnya di Kota Malang. Khususnya di Kota Malang. Iya. Luar biasa. Ibu kan lama tinggal di Malang sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer. Berarti tahu persis dong Bu keadaannya Tahu. seperti apa. Tahu. Tahu. Ngomong-ngomong, apa yang melatar belakangi hingga kejadian ini dialami oleh Ibu? Latar belakangnya, Mungkin bisa singkat juga nggak ya, apa-apa. saya menikah Mhm. dengan mantan suami saya yang sudah almarhum, Sudah meninggal. sudah meninggal. Kita bercerai di tahun 2012 karena dia dengan perempuan lain. Ya. Yang saat ini juga anak dari perempuan ini sebagai pemenang lelang. Dan yang anehnya, apabila itu dikatakan oke, dilelang, semestinya kalau mereka berpedoman pada harta bersama, harusnya saya tahu dong Yang mana? ada persetujuan untuk lelang itu. Dan mekanismenya juga tidak ada. Dari pihak pengadilan atau tim appraisal tidak pernah juga melihat keadaan rumah saya. Mereka melelang dengan cara tidak dengan sertifikat. Tidak ada sertifikatnya. Artinya sertifikat masih Masih di tangan saya aslinya sampai hari ini. Dan waktu eksekusi sertifikat katanya sudah berpindah ke tangan Deborah. Berarti terjadi pemalsuan sertifikat. ada manipulasi data, manipulasi hukum, Jelas sekali ada kebohongan publik. kebohongan publik. Saya berharap untuk para ibu-ibu atau masyarakat Lainnya. berhati-hatilah untuk menghadapi peristiwa hukum. Karena hukum, saya nggak bilang hukum di Indonesia jelek, tidak. Ya. Hukum di negara kita bagus, tapi oknum yang berkepentingan. Dan ini harus ditindak tegas. Karena di dalam putusan peninjauan kembali Ya. atas perkara saya, itu tidak menyebutkan barang apapun atau kata-kata lelang, tidak ada. Hanya membagi harta bersama. Harta bersama yang mana tidak ada disebutkan satupun. Membatalkan perjanjian nikah saya sehingga menjadi harta bersama. Perjanjian nikah nggak bisa dibatalkan, Pak. Menurut Ibu belajar masalah hukum, teori hukum itu tidak ada. Tidak ada. Semua buku itu mengatakan tidak ada. Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang saat ini adalah sebuah pembodohan hukum. Penyimpangan dong, Bu. Penyimpangan juga. Penyalahgunaan kekuasaan juga. Penyalahgunaan kewenangan. Ya. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pemerintahan pusat? Apalagi hari ini kita mendengar berita yang luar biasa yang merespon. Saya Apa minta yang Ibu pemerintah pusat untuk menindak para pejabat yang terkait dalam hal ini, ditindak tegas. Dan kembalikan hak milik saya. Terutama Presiden Jokowi maksudnya. Ya. Dan kami juga sudah
memberikan surat serta bukti-bukti kepada staf kepresidenan. Kantor staf presiden. Ya, Mahkamah Agung. ya, Ibu menyurati kembali Komisi Yudisial, ya, Komnas HAM, semuanya. Kemenko Kementerian Polhukam, Keuangan. Kementerian Keuangan, Menteri Agraria. Kementerian Agraria. Ya, Ibu Kapolri. Kapolri. Ibu yakin problem yang tengah dihadapi ini yakin bisa diselesaikan dengan waktu cepat? Saya yakin apabila yang di pusat mendengarkan semuanya, Ya. apa yang saya alami, Ya. apa yang saya sedihkan. Karena itu harta peninggalan, Pak. Tidak bisa digonong-ginikan, tidak bisa digugat begitu saja. Jangan lupa, Pak, Mhm, saya punya perjanjian nikah. mhm. Seperti yang saya katakan, perjanjian nikah tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Hakim pun tidak bisa membatalkan kecuali ada tindak pidana yang dilakukan para pihaknya. Penyelewengan. Ya, Iya. Ibu, sepertinya Ibu menghadapi situasi ini kan cukup panjang selama ini. ya, 9 tahun. 9 tahun lamanya berperkara hingga orang yang secara langsung mengadakan perjanjian pranikah dengan Ibu alias mantan suami pun sudah almarhum, sudah tiada. Perjanjian nikah saya itu, Pak, ya, dibatalkan setelah keluar akte perceraian. Oh, jauh dong logikanya. Sangat jauh. Saya juga nggak mengerti. Waktu proses peradilan pertama pun saya mendapatkan surat dari Dispenduk Capil Kota Tuban bahwa perjanjian nikah saya merupakan satu kesatuan dengan akta perkawinan. Mhm. Jadi seorang ketua pengadilan harusnya mengerti hukum. Ketua Apa yang Pengadilan Tuban, Ketua Pengadilan Malang, Semuanya. Ketua Malang dan Pengadilan Tuban. Tinggi. Sehingga jangan membodohi rakyatnya lah. Ya ini pembodohan ini. Jangan pembodohan terhadap masyarakat pencari keadilan. Ya. Kalau ini terjadi sama Ibu, barangkali Pasti akan terjadi terjadi. sama yang lainnya. Dan banyak yang terjadi. Dan banyak yang terjadi dan bisa saja Karena terjadi. keterlibatan mafia lelang. Iya, dan bisa saja akan terjadi pada yang lainnya. Ya. Harus dihentikan dong Bu ini. Saya juga nggak pernah mendapatkan uang penjualan juga enggak. Dan saya Iya. nggak akan menerima karena saya merasa tidak pernah menjual. Cerita lelang itu tiba-tiba muncul. Ya. Ibu tidak merasa melelang, tidak merasa menjual. Ya. Ibu Padahal tidak perkara- mendapatkan apa-apa. Ya. Padahal perkara ini kan berasal dari Pengadilan Negeri Tuban yang membuat penetapan untuk eksekusi. Didelegasikan kepada PN Malang. Iya. Di dalam pendelegasian penetapan PN Tuban tidak menyebutkan bahwa terjadinya lelang. Pengadilan Negeri Tuban hanya menyebutkan sesuai dengan amar putusan perkara 598. Apa isinya? Iya. Menerima gugatan penggugat sebagian. Di antaranya ini ya, saya juga nggak hafal benar ya. Saya mengatakan yang untuk kondematoirnya aja bahwa menghukum tergugat untuk tergugat saya ya, tergugat satu untuk membagi harta bersama secara sama rata. Titik. 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 Tidak ada embel-embel. Menyatakan perjanjian nikah nomor 200 tahun 1995 4. yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko batal, dinyatakan batal. Tuh, poin 1 dinyatakan batal. Berarti Itu nggak ada gunanya itu dong Bu, Ausen. notaris di Indonesia Oh, kalau nggak begitu. ada. Untuk
untuk perkara saya, apapun bisa dibatalkan. semestinya ketua pengadilan ngerti ya. Nggak ada gunanya dong Bu studi hukum sebagai notaris. Tahu sendiri kan. Terus tiba-tiba muncul lelang. Iya, di dalam putusan itu pun tidak ada kata-kata lelang. Iya. Membagi harta bersama titik. Yang artinya kalau kita mempunyai harta bersama, ya kita bagi. Harta bersama nggak disebutkan. Menetapkan konservatif bersalah itu sah. Cita marital itu sah. Nggak ada nomornya. Cita marital yang mana? Karena di dalam pelaksanaan cita marital itu nggak berjalan. Menurut berita acaranya itu tidak terlaksana. Tapi dinyatakan sah dan berharga. Dan di dalam putusan tidak disebutkan. Jadi Cita nomor berapa tidak ada. Jadi kosong. teori hukum apa yang bisa menjelaskan kalau terhadap masalah Ibu bisa terjadi seperti ini? Saya yakin masih banyak aparat penegak hukum yang benar-benar mengetahui dan pandai. Ini oknum yang berbicara kan. Ada kejujuran yang hilang. Bukan hanya kejujuran yang hilang. Peradilan sudah mati. Iya. Rip justice, Pak. Iya. Kematian peradilan hukum di Indonesia. Saya berharap Presiden Jokowi mendengar, mengetahui dan menindaklanjuti terhadap para aparat ini. Ya, Ibu seorang doktor, master hukum, sebagai lawyer. Kali ini saya bukan seorang itu, Pak. Saya orang bodoh. Cuman ibu rumah tangga. Oke, kerjain aja kan gitu. Iya. Itu bisa terjadi sama Ibu, apalagi dengan rakyat yang biasa. Walam. Yang Ibu tadi sebutkan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum. Bisa tertindas sedemikian rupa dong kalau begitu. Kalau lelang ini terjadi bukan berdasarkan amar putusan, tapi berdasarkan daftar bukti berupa surat yang diberikan kepada ketua pengadilan oleh kuasa hukumnya almarhum Hardi. Sudah meninggal. Lardi SH sudah meninggal. Sudah meninggal si Hardi. Sepihak dong, Bu. Daftar bukti. Jadi saya akan melelang 1, 2, 3. Begitu juga Pak berarti. Saya atau Bapak bisa melelang Istana Negara. Betul. Bisa melelang Monas. Melelang kantor pengadilan Rumah Malang. Bapak juga bisa saya lelang. Saya ajukan aja daftar lelang. Kantor pengadilan Tuban juga bisa dilelang. Bisa. Kenapa enggak? Ini jelas, sistematik sudah. Terstruktur. Besok Bapak bisa ngajukan lelang Monas. Monas juga dilelang. Iya. Pokoknya asal Bapak nggak digebukin rakyat Indonesia ya. Berarti harus digebukin dong mereka sama rakyat Indonesia. Seharusnya. Lalu Bu? Mau lelang rumah Pak Jokowi juga bisa. Iya. Betapa hebatnya kuasa hukum itu. Iya. Ya, ini situasi. Sebetulnya Pengadilan Negeri Tuban tidak perlu mendelegasi karena ini putusan-putusan non eksekutif. Tidak bisa dieksekusi. Iya. Harusnya kan saya rasa ketua pengadilan juga ngerti sebuah putusan yang non eksekutibel itu yang bagaimana. Kan nggak perlu ke saya jelasin. Iya. Bagaimana sebuah putusan dapat dieksekusi. Itu terjadi selama 9 tahunan. Ya. Dengan sekitar 18 perkara. 18 perkara. Ulet juga Bu ya. Cuman alot juga menghadapinya.
Kita harus memperjuangkan Pak hak kita. Siapa lagi kalau nggak kita yang memperjuangkan? Iya, kita ingin Kalau memberikan. kita tidak memberikan surat kepada petinggi-petinggi kita yang di pusat, mereka juga nggak akan mendengar. Jadi ini masalah sebenarnya yang Bu ya. Artinya Iya, bukan masalah cuma sekedar kalau kita sepintas kan, oh ini problem di satu keluarga, oh ini problem internal. Ternyata ini ada problem hukum. iya. Kalau masalah problem keluarga, Mhm. saya tidak akan datang ke kantor Pak Presiden, Pak Presiden. Karena ini keterlibatan aparatur. aparatur negara yang berada di Kota Malang. Mhm. Ini menjadi problem seluruh rakyat dong kalau begitu. Di sini negara harus ambil bagian. Negara harus hadir. Ya, Ibu, dalam waktu cepat ini tentu saja harapan yang tadi sudah Ibu sampaikan, negara harus hadir, harus ada keterlibatan dalam hal ini pemerintahan pusat untuk memeriksa kembali, untuk menyelesaikan. Saya kira waktu 9 tahun ini kan ya dibilang bosan-bosan, dibilang lelah-lelah, dibilang keras-keras. Harus berakhir di tahun ini dong Bu, harusnya. harusnya. Dan supaya juga tidak terjadi pada yang lain. Ya. Apabila negara mendengar Iya, keluhan masyarakat. iya. Saya ini masyarakat yang harus dilindungi. Bukan saya yang ditakut-takutin dengan datangnya segerombolan aparat. Negara. Ya. Di sini perlu digarisbawahi Pak, ini bukan persoalan personal, Iya. tapi ini persoalan negara, Iya. melibatkan para aparatur negara. Iya, ini persoalan penegakan hukum di Iya, Indonesia. penegakan hukum. Dari kapan kita kalau nggak penegakan hukum ini dilakukan? Padahal isu law enforcement itu sudah seiring berjalannya transisi demokrasi di Indonesia pasca 98, dan semestinya harus ada pembaruan, harus ada Iya. perubahan. Berarti kalau ini selesai mestinya ada perubahan dong Bu terhadap Saya masalah berharap, hukum di Indonesia. saya berharap, Setidaknya dari Kota Malang. ya, saya berharap kepada pemerintah, Mhm, khususnya Presiden Jokowi, mhm, mengadakan suatu perubahan mhm, terhadap tindak tanduk aparat penegak hukum, mhm, pembohongan terhadap masyarakat mhm, diakhiri. mhm. Diakhiri. Ya, Oke. kasihan Pak, Iya. para pencari keadilan. Iya. Iya. Pasti banyak ini. Iya, Ibu pasti bisa ketemu dengan yang lain-lain nih melalui Ibu bicara Ya, kepada yang lain, masyarakat mendengar, mungkin juga tergugah. Barangkali mereka juga, oh iya berarti memang keadilan ini harus direbut. seperti yang saya katakan tadi loh Pak. Bapak bisa melelang Monas Mhm. dengan cara kerjasama dengan penegak hukum. Mafia lelang, Ya, itu modus Pak, modus, modus. seolah-olah berjalan dengan proses hukum. Iya, Tapi ini perampasan, ini perampokan, ini rampok ini Pak. ini rampok. Dan bahkan ini akan melelang rumah anak saya lagi. Hmm, Apa ini? iya, iya, Yang saya sebagai istrinya, mantan ya Pak ya, mantan istri, tidak berbuat apa-apa. Ini udah almarhum Pak. iya. Perkara masih berjalan terus. Siapa yang melakukan? Harusnya close case dong Bu. Harusnya. Karena antara saya sama suami saya tidak memiliki anak, berarti tidak ada ahli waris di dalam perkawinan saya dengan suami saya kan? Ikatan hukumnya juga selesai dong Selesai. masalahnya. Jangan, berarti ini ada penumpang gelap yang bermain, Iya, keserakahan. keserakahan.
Iya. Tapi seakan-akan di luar diisukan saya serakah. Padahal yang menjolimi saya itu yang serakah. Iya. Gak ikut punya, udahlah. Iya. Iya. Saya ya Saya nggak sebetulnya punya ahli waris loh ya. melalui penyampaian ini cukup lengkap dan satu pelajaran penting bagi masyarakat, ya memang harus bisa menghadapi dan turut serta ya Bu ya untuk melakukan perubahan terhadap problem hukum, karena ini problem hukum. Ini bukan cuma sekedar ini terjadi pada Ibu secara pribadi. Nasional ya. Nasional Ibu. Ya. Oke Bu, closing statement sekali lagi barangkali yang ingin disampaikan. Bapak Jokowi yang mulia, saya berkeyakinan Bapak adalah Presiden negara Indonesia yang merakyat, yang melindungi rakyatnya. Saya berharap Bapak tergugah untuk menyelidiki atau menindaklanjuti para aparat-aparat yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, yang melakukan modus-modus bersama para mafia lelang. Hancurkan semuanya Pak, hancurkan mafia lelang Pak. Biarkan negara kita itu negara hukum. Hukum Indonesia sudah bagus Pak, cuman oknumnya yang perlu diperbaiki. Bila perlu, pecat saja oknum penegak hukum yang tidak benar. Biar citra negara Indonesia ini bagus dan negara kita negara hukum yang tegak dengan semuanya berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Buat Terima masyarakat kasih. Bu. Iya. Untuk masyarakat Yang lain. Bila Anda mengalami seperti saya, laporkan saja kepada yang di atas. Saya yakin para petinggi di atas semuanya akan membuka mata dan mendengar. Tidak perlu takut, jangan takut selama Anda benar. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan terhadap masalah hukum. Ternyata bukan cuma sekedar kegelisahan pribadi. Terima kasih Ibu. Terus berjuang, semakin kuat, dan apa yang menjadi perubahan yang menjadi hak milik Ibu, rumah, barangkali itu hanya sebentar dan mudah-mudahan bisa diraih kembali. Harus kembali Pak. Masalah Ibu selesai di tahun ini, harapan Ibu sudah disampaikan dan masyarakat luas juga tergugah. Amin. Untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya di Indonesia. Ibu terus berdoa, Ibu terus kuat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam Ibu.